Hai, selamat datang di Niutara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini kita udah masuk ke general reading untuk bulan Januari tahun 2022 dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Pisces. Kita mulai dari batch terakhir di sini karena kalian yang direkam terakhir untuk pesan penting kemarin. Dan sekarang kita langsung aja lihat di sini Pisces, sneak peek dari kehidupan kamu di bulan Januari. Happy New Year guys bagi kalian yang udah ada resolusi-resolusi tertentu atau lagi semangat ngadepin tahun ini. Kita berharap yang terbaik bagi masing-masing kita, diaminin dulu guys. Tetap optimis, tetap semangat, oke? So kita lihat di sini Pisces, general reading kamu di bulan Januari 2022. Here we go. Aku harap bagus, oke? Karena memang rata-rata readingan untuk tahun 2022 itu kurang bagus sebenarnya untuk masing-masing zodiak. Kemudian ada yang komentar, Mbak, lu nggak ada motivasi sedikit pun di video lu. Gue nggak mau nonton, ya terserah sih, karena memang tidak semua pembacaan itu hasilnya positif terus. Aku nggak mau jadi motivator di sini guys, karena kehidupan itu ya nggak melulu positif, ada negatifnya juga. Oke. Tapi bagaimana kita melihat masing-masing positif dan negatifnya itu, dan bagaimana menghadapinya itu akan berbeda-beda. Oke, so here we go. Pisces general reading bulan Januari 2021. Aku harap kamu semua dalam keadaan sehat, dalam mood yang baik. Kalau misalnya nanti hasil readingannya nggak bagus, kita akan coba lihat nanti sisi positifnya. Oke, here we go. Pisces general reading bulan Januari 2021. Oh, I see Nine of Swords. That's not good. Okay, Nine of Swords. Okay. Kartu pertama di sini Pisces ada the Moon. Next di sini ada the Fool. Lanjut ada Four of Wands, King of Swords, Ace of Cups. Wow. Bottom of the deck di sini ada di Hangman. Oke. Pisces. Aku ngerasa di bulan Januari, ya, aku ngelihat di sini, kamu mungkin baru saja memasuki suatu fase baru. Apapun itu fase barunya dalam kehidupan kamu, apakah ini hubungan baru, kalau misalnya kita berbicara mengenai hubungan asmara, apakah ini soal pekerjaan baru, apakah ini soal situasi finansial yang baru. Intinya di sini kamu memasuki suatu fase baru di tahun 2022 di bulan Januari, oke? Atau bisa jadi ada suatu fase baru yang akan kamu masuki di 2022. Hanya saja dalam memasuki fase baru ini, aku melihat kamu tidak well prepared atau tidak punya persiapan yang matang. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ada the Fool. Dan hal yang melatar belakangi kenapa kamu jadi nggak well prepared, karena sebenarnya alasannya cukup bagus sih. Kamu ngerasa that's what makes you happy, that what made you happy, itu yang bikin kamu happy. Jadi kamu ambil keputusan itu untuk memulai babak baru dalam hidup kamu, and that's okay, totally fine. Hanya saja seperti yang aku bilang tadi, walaupun kamu udah masuk fase baru di sini Pisces, kamu kayak tidak atau masih kesulitan untuk memetakan dengan baik langkah-langkah strategis yang ingin kamu lakukan dalam fase baru ini. Sehingga walaupun kamu udah berada di suatu fase baru, kamu tetap ngerasa kayak nggak kemana-mana, karena memang kamu nggak punya motif yang cukup kuat untuk memulai fase baru itu. You know what I mean? Jadi seperti yang aku bilang tadi, motif kamu dalam membuat keputusan mengambil fase baru ini tuh memang sebenarnya latar belakangnya baik. Four of Wands, kamu ngerasa happy, kamu ambil keputusan yang bikin kamu happy, and that's it. Tapi kamu gagal untuk mengidentifikasi dengan baik kemudian apa, kamu happy and then what gitu loh.
akhirnya ujung-ujungnya kamu, bukan akhirnya sih, pada akhirnya nanti ujung-ujungnya ke sana juga ya, nanti juga kamu akan ngerasa stuck gitu loh, nggak kemana-mana. Gue mau apa lagi ya di sini, gue mau ngapain ya gitu loh di Hangman. Dan aku ngelihat di sini, ketika aku ngelihat King of Swords, kamu butuh ketegasan di sini, Pisces. Sebenarnya kamu tegas sih dengan keputusan kamu, hanya saja kamu kurang, makanya aku bilang kayak kamu nggak well prepare, kamu kurang persiapan di sini dalam memasuki fase baru ini. Entah karena kamu terburu-buru sebelumnya, atau karena kamu di sini nggak mikir panjang dulu gitu loh untuk berada dalam fase baru ini. Oke. Kayak walaupun gini, analoginya gini, kamu bangun rumah, kamu punya duit tabungan, terus gue suka tuh tipe rumah, model rumah kayak gitu, gue bangun rumah kayak gitu. Kamu bangun deh rumahnya, bagus, kamu seneng banget punya rumah kayak gitu, tapi kamu nggak mikir itu rumah biaya listriknya bakal gede, kamu nggak bakal mikir, kamu nggak sempat kepikiran itu rumah maintenance-nya bakal mahal. Let's say kamu bangun rumah atau villa di pegunungan, kemudian kamu nggak pakai water heater, kemudian kamu jadi malas mandi karena kedinginan, atau hal-hal seperti itulah. Kamu bangun atau kamu membuat suatu keputusan yang bikin kamu happy, tapi kamu nggak well prepared dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, Jadi itu yang harus kamu sadari, Pisces. Kalau misalnya ini tentang relationship, let's say kamu di sini, gue cinta sama dia mbak, gue sayang sama dia, tapi kamu nggak mikirin langkah kamu ke depannya dalam hubungan ini tuh seperti apa. What do you want out of this relationship? Setelah itu apa yang perlu dikompromikan? Jadi nggak well prepared. Oke, aku ngeliatnya seperti itu, Pisces. Jadi kalau sudah seperti ini sih, menurutku ada suatu, aku nggak ngerasa ini nih suatu hal yang bakal bikin kamu nyesel, tidak. Cuman aku ngerasa kamu masih happy dalam situasi ini, kamu masih bertahan dalam situasi yang bikin kamu nyaman. Cuman kamu mungkin buntu aja, kedepannya mau ngapain ya, gimana ya penyelesaian masalah untuk mengkompromikan hal ini gitu loh. Jadi kamu mungkin di sini perlu waktu, perlu deep thinking, pemikiran mendalam terhadap langkah apa selanjutnya yang ingin kamu petakan dalam situasi baru yang kamu hadapi ini. Apakah ini hubungan baru, apakah ini pekerjaan baru, apakah situasi finansial yang baru. Kamu harus kedepannya belajar untuk memahami atau menghargai apa yang kamu miliki saat ini, Pisces. Jangan kedepannya kamu buru-buru loncat masuk fase baru, kemudian kamu gagal lagi memetakan dengan baik apa yang kamu inginkan berikutnya, atau apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya gitu loh. Don't act like a fool, you guys. Itu sih, aku nggak ngeliat ada situasi yang bikin kamu benar-benar down atau hal semacam itu. Cuman mungkin kayak in the middle of the process of whatever it is, apapun ini prosesnya bagi kamu, you starting to lose yourself in the process. Kamu mulai kehilangan tujuan atau arah di tengah-tengahnya. Jadi itu yang perlu segera kamu atasi. Do I really want this or not? Gitu loh. Oke. So kita lihat di sini, Pisces, additional message kamu dari Magical Messages from Fairies. Emotional healing. Katanya di sini, as your heart heals of all emotional pain, you receive new blessings and love. Oke. Aku ngerasa keputusan kamu yang cukup terburu-buru ini, Pisces, ya. Karena mungkin sebelumnya kamu udah capek banget dengan berbagai, aku ngerti sih sebenarnya. Kamu udah capek banget dengan berbagai kabar jelek atau uncertainty yang ada dalam hidup kamu, sehingga
ketika ada satu opportunity atau kemungkinan menarik yang dihadapkan ke kamu langsung tergiur atau kamu langsung bilang iya, you say yes to that, dan kamu lupa permasalahan utamanya di sini bahwasanya ada suatu trauma mungkin atau emotional baggage yang harus dilepaskan atau proses healing yang harus dilalui. Dan jangan sampai situasi ini malah berbalik menyakiti kamu lagi, Pisces. Kamu harus belajar dari situasi yang baru ini bahwasanya this is what I want, this is what I want to do, and this is the things that I would like to compromise. Ini adalah hal-hal yang ingin gue kompromikan dengan situasi ini atau individu ini, dan gue ingin segala sesuatunya itu membaik, bukannya malah memburuk lagi dan menyerang gue lagi, like attacking yourself again. Jadi emotional healing, aku ngerasa situasi ini atau proses ini akan baik bagi kamu jika kamu bisa lebih memahami apa yang benar-benar kamu inginkan dari situasi yang kamu hadapi saat ini, Pisces. Oke? Terakhir di sini kartu saran buat kamu dari Fairy Tarot Cards. What's the advice for Pisces in January? Satu kartu. The High Priestess. Katanya di sini, trusting your intuition, careful reflection before taking action, insights that come through meditation. Trust your intuition katanya di sini, Pisces. Jadi seperti yang aku bilang tadi, di sini ada proses di mana kamu mulai kehilangan tujuan kamu, mulai kehilangan apa yang kamu inginkan, gitu ya. Like you losing yourself in the process. Dan aku ngerasa di sini kamu harus coba untuk percaya dengan intuisi kamu. Apa sih tujuan atau niat awal gue memulai fase baru ini dalam hidup gue gitu loh. Apa sih yang gue inginkan? Apa sih motif utama gue waktu itu? Apa sih yang harus gue upgrade? Apa sih yang harus gue evaluasi? Dan aku ngerasa kamu bisa menemukan jawabannya dari diri kamu sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena kamu di sini meminta bantuan orang lain, but dari diri kamu sendiri, Pisces. Oke, so guys, terima kasih udah nonton video ini. Aku ngerasa ini cukup on point, Pisces. Ini cukup baik sebenarnya readingannya, dan aku harap kamu bisa melalui proses ini dengan cukup baik. Oke, terima kasih udah nonton guys, dan semoga nanti kita ketemu lagi di love reading untuk bulan Januari. Tunggu aja di channel ini. Oke, bye.